Hingga Minggu sore, tim SAR telah menemukan 19 korban bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat. Banjir masih merendam perumahan Periuk Damai, Tangerang, Banten. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter. Warga dievakuasi. Anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump. Halo, selamat sore saudara. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya, Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Nene Ama, saudara. Informasi pertama, kami awali dari bencana longsor di Cisarua, Bandung Barat, saudara. 19 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Hari ini saudara, 8 korban ditemukan di area longsor yang menimbun 30 rumah warga. Sementara itu 72 korban longsor yang hilang masih dalam pencarian. Pencarian hari kedua, tim SAR gabungan melakukan asesmen awal di lokasi longsor, mulai dari titik mahkota longsor sampai ke lidah longsor. Operasi pencarian dibagi menjadi beberapa sektor. Dari lokasi kejadian, mulai dari titik yang menjadi mahkota longsor sampai di lidah dari longsoran, kita bagi menjadi sektor-sektor. Saat ini yang sudah tergabung dalam operasi SAR, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Menko, lebih dari 250 personil terlatih. Setelah dihentikan sementara saudara, pencarian korban longsor kembali dilanjutkan pada Minggu siang. Visual udara yang Anda saksikan ini adalah situasi bagaimana proses evakuasi yang dilakukan oleh tim SAR, di mana ratusan personel SAR gabungan diturunkan untuk mencari korban yang masih hilang. Kondisi tanah yang masih labil serta cuaca menjadi tantangan pencarian. Karena kondisi tanah ini saudara, alat berat belum bisa diturunkan. Saudara, longsor susulan di hulu Gunung Burangrang terjadi saat tim SAR gabungan mencari korban yang masih hilang. Air tiba-tiba mengalir deras dari hulu gunung. Tim SAR gabungan yang berada di area pencarian yang berada di kaki gunung langsung menuju ke titik aman dan menghentikan sementara pencarian korban. Dan saudara, ini adalah visual di saat pencarian korban sempat dihentikan sementara. Penghentian sementara untuk pencarian korban ini dilakukan akibat adanya longsor susulan di wilayah ini. Tim SAR gabungan yang sedang melakukan proses pencarian bergegas untuk menuju lokasi aman sebelum proses pencarian kembali dilanjutkan. Wakil Presiden
Gibran Rakabuming hari ini meninjau pencarian para korban longsor di Bandung Barat, Jawa Barat. Wapres Gibran didampingi Kepala BNPB, Kapolda Jawa Barat, Bupati, serta Forkopimda Kabupaten Bandung Barat untuk meninjau langsung titik evakuasi korban di RT 05 RW 11. Wapres Gibran juga sempat berbincang dengan warga di pengungsian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah. Ratusan warga masih menunggu kabar sanak saudara mereka yang hilang akibat longsor di Desa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Salah satu warga yang kehilangan 10 anggota keluarganya yakni Neni. Di posko pengungsian yang berada di aula Desa Pasir Langu, Neni bertahan sembari saling menguatkan dan berharap anggota keluarganya yang masih hilang ditemukan. Suami nggak ada gitu, anak-anak cuma anak-anak doang. Pas kejadian kirain teh suara kapal di atas, tahu-tahu pada orang ayo keluar gitu. Masih ada keluarga yang masih dicari nggak? Iya. Ada berapa orang? Hampir 10 orang. Hampir 10 orang. Iya. Itu yang rumahnya habis itu? Iya. Sabtu kemarin, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meninjau lokasi longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Saat meninjau lokasi longsor, Deddy Mulyadi bilang akan merelokasi warga di wilayah yang memiliki potensi bencana. Deddy juga menekankan wacana pembenahan tata ruang agar peristiwa longsor tidak terulang kembali. Daerah yang memiliki potensi bencana dimitigasi akan kita relokasi karena kita tidak mau ada bencana lagi di kemudian hari. Setelah dari awal adalah tata ruangnya harus segera dibenahi, berulang-ulang saya katakan. Sudah lama kita ini membangun tidak didasarkan pada mitigasi bencana. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban hilang di Desa Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Berbagai upaya dilakukan demi menemukan korban hilang yang masih ditunggu keluarganya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, saat ini proses pencarian terhadap korban longsor di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat masih terus dilakukan. Pada minggu siang tadi, operasi pencarian sempat dihentikan sementara akibat ada longsor susulan. Namun berdasarkan informasi, proses pencarian kembali dilanjutkan. Dan saudara, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya terkait pencarian korban longsor, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang Kepala Kantor SAR Bandung, Ade Dian Permana. Pak Kakansar, selamat sore. Selamat sore, ya. Ya, Pak Ade, bagaimana perkembangan pencarian korban hingga sore hari ini? Boleh diinformasikan kepada kami total sudah ada berapa korban yang berhasil ditemukan? Ya, terima kasih. Jadi untuk proses pencarian pada hari ini, artinya sampai dengan jam 16.00, setelah kami update atau kami tambahkan total jumlah korban ada 24 body packs yang sampai dengan jam 16.00 yang sudah kami serahkan ke tim DPI Polri. Artinya kami coba kembali konfirmasi ada 24 kantong jenazah yang hasil dievakuasi. Apakah ini artinya 24 orang berhasil dievakuasi atau belum diketahui berapa sebenarnya korban jiwa yang berhasil dievakuasi? Ya, benar. Artinya saat ini kami hanya baru bisa memberikan informasi terhadap kantong jenazah. Artinya total sampai dengan jam 16.00 ada 24
kantong, artinya body bags yang kami serahkan ke DPI Polda Jabar dalam proses identifikasi untuk mengetahui identitas korban tersebut. Ya, lalu hingga sore hari ini berapa korban yang masih dilakukan pencarian, Pak Kakansar? Ya, untuk laporan awal kami masih mendapatkan 80 jumlah korban dalam pencarian berdasarkan laporan awal. Jadi kami akan update nanti setelah mendapatkan informasi dari DPI Polda Jabar. Demikian. Pak Kakansar, jika siang tadi proses pencarian sempat dihentikan sementara karena ada longsor susulan, lalu seperti apa situasi terkini di operasi pencarian? Ya, benar. Tadi kami sempat menghentikan proses pencarian karena terpantau atau terdapat terjadinya longsor susulan di mahkota yang disampaikan oleh safety officer yang di lapangan. Jadi setiap unsur SAR di dalam pelaksanaan proses pencarian kami menempatkan safety officer untuk memberikan informasi terjadinya emergensi atau terjadinya longsor susulan di area lokasi longsor. Demikian. Iya, Pak Kakansar, lalu sore hari ini hingga pukul berapa proses pencarian akan dilanjutkan? Sampai dengan sore hari ini kami hentikan proses pencarian di jam 16.00 karena melihat situasi kondisi di lokasi atau di lapangan terjadi hujan ringan. Jadi untuk keselamatan tim di lokasi untuk sementara waktu kami hentikan sambil proses evaluasi untuk merencanakan operasi besok. Baik, artinya proses pencarian akan dilanjutkan esok hari. Pukul berapa tepatnya proses pencarian rencananya akan dilakukan dan berapa personel yang diterjunkan? Ya, jadi rencana operasi besok kami melaksanakan briefing atau paparan yang disampaikan atau apel pagi yang dilaksanakan kepada tim SAR gabungan itu jam 6.30 karena kami melihat situasi kondisi cuaca dari BMKG menjadi harapan kita bersama bahwa di pagi hari cuaca cerah dan bisa memaksimalkan proses pencarian. Total jumlah tim SAR gabungan di longsor ini terdapat 450 orang. Baik, Pak Kakansar, kalau hari ini alat berat belum diterjunkan atau belum digunakan, apakah ada rencana alat berat besok akan mulai dioperasikan? Ya, hari ini kami menerjunkan alat berat, ada 3 alat berat yang kami terjunkan ke lokasi longsor dan juga kami menerjunkan tim dari K9, artinya SARDOG atau untuk bisa mendeteksi di reruntuhan rumah-rumah yang terdampak longsor. Artinya kami kembali mengkonfirmasi untuk hari ini 3 alat berat sudah mulai dioperasikan ya Pak Kakansar? Ya benar, untuk hari ini kita turunkan 3 alat berat. Untuk besok kami standby-kan juga alat berat untuk tambahan ke sektor-sektor pencarian yang ada di lokasi longsor. Baik, terima kasih Kakansar Bandung, Ade Dian Permana sudah berbagi informasi dan selamat bertugas kembali dan juga jaga keselamatan teman-teman Kakansar. Terima kasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi banjir masih merendam perumahan Priuk Damai, Tangerang, Banten. Ketinggian banjir lebih dari 2 meter, warga dievakuasi oleh tim SAR gabungan.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, banjir masih merendam permukiman warga di Desa Sukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski perlahan surut, ketinggian air di permukiman ini masih mencapai 1 meter. Dari pantauan udara memperlihatkan banjir masih merendam ratusan rumah warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski terbilang surut, namun ketinggian banjir masih bervariasi, yakni 30 cm hingga 1 meter. Selain cuaca buruk, banjir yang merendam kawasan ini diduga diperparah akibat luapan Kali Cikarang Bekasi Laut yang meluap. Banjir yang masih merendam permukiman warga di 2 kecamatan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Meski berangsur surut, ketinggian air masih di kisaran 30 hingga 1 meter. Meski perlahan, banjir yang merendam di sebagian titik permukiman warga di Kecamatan Sukawangi dan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini, namun sejak Minggu pagi, sejumlah warga mulai mendatangi rumah mereka untuk mengambil pakaian dan barang berharga yang masih bisa dievakuasi. Sekarang sih sudah agak surut di atas mata kaki. Ya. Tapi ketinggian air bervariasi atau gimana sih, Bu? Bervariasi, setiap tahap tuh berbeda. Bukan tahap aja sih, satu tahap sebenarnya berbeda karena beda gang aja. Beda satu gang gitu aja gangannya. Saat ini kedalaman mencapai berapa sih, Bu? Tertinggi? Tertinggi berapa ya, Mas, segini ya? 1 meter mungkin ya? Iya. 1 meter. Ambil baju yang kemarin nggak kebawa. Tapi alhamdulillah lemari nggak jomplang kok. Kulkas sudah habis lah. Banjir yang masih merendam permukiman warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi. Banjir yang terjadi sejak hari Minggu pekan lalu membuat aktivitas warga terganggu. Banjir juga menyebabkan barang-barang warga tidak lagi dapat diselamatkan. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Meidina Andas, dan juru kamera Ian Faris. Saudara, saat ini banjir di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi ini sudah mulai berangsur surut. Namun untuk ketinggian airnya sendiri ini sudah di sekitar 50 cm. Namun kalau kita berbicara mengenai beberapa saat yang lalu, ini memang ketinggian air di perumahan sempat mencapai sekitar 130 cm dan sekarang sudah mulai berangsur surut. Dan tentunya banjir ini berdampak terhadap aktivitas warga menjadi tersendat dan terpaksa harus mengungsi. Dan salah satu lokasi pengungsiannya adalah di masjid terdekat sekitar 800 meter dari perumahan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu warga yang terdampak, yakni Ibu Nia. Selamat siang, Ibu Nia. Selamat siang. Ibu, boleh tolong diceritakan, Bu, sudah sejak kapan Ibu mulai mengungsi akibat banjir ini dan pukul berapa, Bu, air sudah mulai masuk ke rumah? Dari hari Minggu. Dari Minggu kita udah ngungsi waktu banjir pertama. Hari Selasa surut, saya udah bebenah, itu juga belum kelar. Kamis sudah naik lagi, Kamis sore. Jadi ini yang kedua kali seminggu ini, tapi udah lebih parah dari yang hari Minggu banjirnya. Kita nggak sempat bawa apa-apa, yang penting bawa baju 2 setel, terus langsung keluar, nyelamatin diri. Semua elektronik semua kerendam. Ada, saya punya lansia, punya mertua yang lumpuh. Dari hari Minggu aku sedih kalau itu digotong-gotong pakai perahu karet. Sekarang ngontrak karena saya ngamanin mertua. Kita mengungsi di masjid pun itu masjidnya kerendam. Jadi dari cari aman, kakak sama kakak ipar jemput di daerah Perwira, Kaliabang. Saya ngungsi di sana. Itu pun saya ngontrak karena nggak mungkin nyatu sama keluarga kan, ada lansia. Ini anak sekolah pun udah seminggu nggak masuk. Seminggu nggak masuk, saya izin. Niatnya saya Kamis atau Jumat mau masuk, banjir lagi. Ini baru ngambil seragamnya.
selimut, untuk pampers atau pembalut itu belum ada. Untuk baju itu belum ada. Baju kemarin harapannya sih untuk developer dan pemerintah bekerja sama menanggulangi kali CBL. Karena ini kan dekat ke kali ya. Di depan kali Bekasi, di belakang kali CBL gitu. Jadi harapannya mudah-mudahan nggak ada banjir lagi gitu ke depannya. Karena gimana ya, dulu kan memang bilangnya kan bebas banjir. Ini bebas banget banjirnya keluar masuk. Karena setahun 2025 itu udah 3 atau 4 kali banjir. Apalagi pas puasa banjirnya. Itu aja sih Mbak. Harapannya dari para warga di Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi ini agar banjir ini secara cepat bisa ditangani dan juga dapat kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Medina Andas, Ian Faris, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu saudara, banjir masih merendam kawasan perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten saudara. Ketinggian banjir masih setinggi 2 hingga 4 meter. Proses evakuasi warga dan penyaluran bantuan masih terus dilakukan tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Hingga Minggu siang, proses evakuasi warga berhasil dilakukan secara keseluruhan, namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir di perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten ini saudara mengakibatkan 860 jiwa terdampak. Pembatas antara RW 13 dan RW 8 ini kita punya tanggul pembatas itu jebol. Jadi datangnya air ini tiba-tiba untuk evakuasi warga sendiri belum bisa untuk keseluruhannya 100% bisa tertanggulangi. Untuk keseluruhannya kita punya 286 kakak dan untuk jiwa sendiri 860 jiwa. Dan sementara ini hari ketiga ini alhamdulillah bisa terevakuasi semua walaupun memang masih ada beberapa yang bertahan yang punya di lantai 2. Lalu bagaimana kondisi banjir terkini di kawasan perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Zefanya Situmeang dan juru kamera Adini Anissa. Selamat petang Zefanya. Kalau dilihat di belakang Anda, genangan nampaknya masih cukup tinggi. Bagaimana kondisi di sana? Ya betul sekali ya, Sir. Genangan air di kawasan Priok Damai, Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Tangerang, Banten ini masih tinggi ya. Bahkan kabarnya dari informasi yang kami terima dari warga, ini banjir masih menggenang sejak hari Jumat kemarin begitu hingga hari Minggu ini. Ketinggian airnya masih sekitar 2 hingga 4 meter. Akan diperlihatkan juru kamera Kompas TV Adini Anissa bagaimana situasi terkini kalau masuk ke dalam komplek Priok Damai, tepatnya di RW 8 ini. Anda bisa lihat ini airnya menggenang cukup tinggi ya. Memang ketinggian ini bervariasi 2 hingga 4 meter karena juga kabarnya kontur permukaan tanah di kawasan Priok Damai ini menurun ke bawah sehingga memang semakin ke ujung jalan ini semakin jauh. Di RW 8 sendiri ini ada sebanyak 5 RT Yasir dan juga saudara yang terdampak, sekitar 200 jiwa ini terdampak. Dan juga kalau Anda bisa lihat di visual Anda sekarang juga ini adalah sejumlah warga begitu ya yang dari tempat tinggal atau kediamannya masing-masing ini sedang dievakuasi begitu karena juga sebagian warga ini masih ada yang memilih menetap di rumahnya masing-masing Yasir meskipun ketinggian airnya cukup tinggi, tapi sejumlah warga lainnya ini juga ada yang pada akhirnya memilih untuk mengungsi ke posko terdekat, di mana posko pengungsian yang tersedia ini ada di Masjid Jami Al-Jihad dan juga ada posko yang tersedia di sekolah terdekat. Sementara itu posko dapur umum ini juga sudah tersedia begitu ya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan warga Priok Damai ini. Tapi meskipun masih ada beberapa warga yang memilih bertahan di rumahnya masing-masing begitu di lantai atas rumah mereka, sejumlah bantuan ini terus juga dikirimkan dari petugas BPBD Jakarta. Kami lihat ini juga selalu standby begitu bersama dengan
Satuan Brimob Polda Metro Jaya ini juga terus bersiaga begitu. Tadi kami lihat bantuan seperti makanan siap saji ini juga siap dihantarkan kepada warga yang terjebak di rumahnya masing-masing atau masih memilih bertahan begitu. Lalu obat-obatan, pakaian bayi, peralatan untuk ibu-ibu yang punya anak kecil ini juga disalurkan begitu ya kepada warga. Dan juga memang kabarnya Yasir dan juga saudara, ini air yang menggenang ini memang diakibatkan oleh intensitas curah hujan yang tinggi. Namun selain itu meluapnya air Kali Ciracap yang lokasinya berada dekat di kawasan Priuk Damai, Priuk Tangerang, Banten ini menjadi salah satu penyebabnya karena air kalinya ini meluap, tanggulnya jebol sehingga airnya menggenang cukup tinggi, cukup parah. Kami juga sempat bertanya ini upaya apa yang perlu dilakukan untuk menyurutkan air banjir begitu. Penyedotan air ini memang terus dilakukan. Kabarnya ini ada 5 mesin pompa air memang yang sudah tersedia di kawasan Priuk Kota Tangerang, Banten ini, tapi memang karena air kali tadi dari pantauan kami juga air kalinya masih cukup tinggi volume debit airnya, sehingga memang satu-satunya cara adalah menunggu air bisa surut, menunggu air kali juga surut, dan selain itu juga melihat bagaimana pantauan dari curah hujan. Kalau masih hujan deras ini tentu memakan waktu bisa berhari-hari untuk menyurutkan air banjir yang ada di kawasan Priuk Damai Kota Tangerang, Banten ini. Yasir. Masih ada warga yang memilih bertahan di lantai 2 rumah mereka meskipun banjir seperti yang kata Anda tadi lebih dari 2 meter. Lalu apa saja kebutuhan warga terutama saat mereka mengungsi? Ya, tentu yang menjadi kebutuhan warga di sini adalah makanan siap saji, Yasir dan juga saudara, karena memang aktivitas warga yang untuk masih memilih bertahan di dalam begitu ya, ini sangat terhambat begitu. Kami juga sempat bertanya, ini pemadaman listrik juga dilakukan di area rumah warga begitu ya. Jadi warga sulit beraktivitas karena juga lampu penerangan yang cukup gelap begitu, sehingga makanan siap saji sangat dibutuhkan karena aktivitas masak-memasak ini tidak bisa dilakukan. Lalu kemudian obat-obatan seperti obat demam, kemudian juga untuk obat gatal-gatal ini juga dibutuhkan oleh warga begitu ya. Lalu untuk warga yang mengungsi di posko, makanan posko dapur umum juga sudah tersedia, Yasir dan juga saudara. Selain itu pakaian bayi seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena cukup banyak ibu-ibu atau warga yang memiliki anak kecil ini yang juga cukup dibutuhkan seperti popok dan lain sebagainya. Ini yang logistik yang dibutuhkan oleh warga saat ini. Dan tentunya air bersih ini juga dibutuhkan. Terlihat juga dari posko ini menyediakan sejumlah toilet umum juga untuk warga yang mengungsi di Masjid Jami Al-Jihad ini. Yasir. Terima kasih jurnalis Kompas TV Zevanya Situmeng atas informasinya terkait dengan kondisi banjir di Tangerang. Saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya jenazah co-pilot pesawat ATR 42500 almarhum Muhammad Farhan Gunawan dimakamkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hari ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat pingsan di upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500. Saudara, jenazah co-pilot pilot ATR 42500 almarhum Muhammad Farhan Gunawan dimakamkan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan hari Minggu ini. Kesedihan keluarga mengiringi pemakaman jenazah kopilot pesawat ATR 42500 saudara Muhammad Farhan Gunawan
yang dimakamkan di pemakaman Darussalam di daerah Romanglue, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Minggu pagi. Almarhum Muhammad Farhan Gunawan adalah korban ke-7 yang berhasil teridentifikasi oleh tim DVI Polda Sulawesi Selatan. Korban ditemukan di kedalaman jurang 300 meter dan jasadnya terpaksa dievakuasi menggunakan helikopter karena terkendala medan yang cukup sulit. Keluarga mengenang almarhum sebagai sosok yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaan. Keluarga juga berterima kasih kepada tim evakuasi gabungan yang berhasil menemukan seluruh korban. Farhan itu orang yang selalu riang, selalu penuh semangat dan juga dedikasinya tinggi, terutama untuk intinya, terutama untuk jadi pilot. Kita kenal dari kecil memang selalu punya cita-cita untuk jadi pilot dan akhirnya terwujud. Kita lihat dalam 7 hari terakhir, 8 hari proses pencarian di medan yang sangat sulit. Kita sangat apresiasi kerja kerasnya teman-teman semua sampai akhirnya bisa menemukan seluruh kru dan penumpang yang menjadi korban dalam penerbangan ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar upacara penghormatan dan pelepasan ketiga jenazah pegawai KKP yang menjadi korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500, saudara. Jenazah diserahkan keluarga kepada negara untuk dimakamkan secara kedinasan. Wakil Menteri KKP memberikan apresiasi kepada ketiga almarhum pegawai KKP yang meninggal dalam kecelakaan pesawat ATR 42500. Ia juga menyebut ketiga korban meninggal dunia saat sedang bertugas. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sempat pingsan di upacara penghormatan dan pelepasan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500, saudara. Trenggono pingsan saat berada di depan podium memimpin upacara pelepasan 3 jenazah pegawai KKP. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan langsung menggantikan posisi Trenggono sebagai pemimpin upacara. Didit menyebut Trenggono pingsan karena kecapean. Sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Kita ke informasi lain, pemulihan pasca bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatera. 2 bulan pasca bencana banjir besar di Pidi Jaya, rumah warga masih tertimbun lumpur tebal setinggi 2 meter lebih. Rumah warga di salah satu desa Pidi Jaya terendam lumpur hingga 3 meter. Kondisinya masih sama seperti saat banjir November lalu. Sejumlah warga ada yang memanfaatkan tanah lumpur untuk menimbun lantai bagian dalam rumah agar bisa dihuni kembali. Warga berharap lumpur ini bisa segera dikeruk agar mereka mendapat hunian yang layak dan akses jalan menuju rumah tidak tertutup. Sampai kondisi sekarang hari ini sudah hampir 2 bulan. Kondisi masih mungkin kita rasakan seperti baru banjir. Terutama mungkin akses yang menghubungkan Simpang 4 dengan Genteng dan sekitarnya itu masih putus sampai hari ini, belum bisa diakses. Itu kenapa? Lumpurnya nggak bisa dibersihkan? Lumpur udah dibersihkan sama alat berat, cuman airnya masih tergenang karena air nggak bisa mengalir ke tempat yang lain. Kami timbun terus Pak di dalamnya,
biar bisa tinggal daripada di pengungsian banyak anak-anak yang terkena angin kan. Walaupun rumah nggak ada dinding, kami pakaiin ini terpal. Iya, terpal. 2 bulan pasca bencana banjir, warga Kampung Durian Aceh Tamiang masih memilih bertahan di tenda pengungsian karena belum memiliki rumah layak huni. Lumpur dan debu yang tebal masih menimbun kawasan ini sehingga warga tidak bisa kembali ke rumah mereka. Saat ini saudara, pembangunan huntara untuk warga Kampung Durian sudah dimulai dan sedang dalam tahap awal pengerjaan. Sementara warga setuju jika pemerintah memutuskan untuk merelokasi rumah warga yang berada di zona merah rawan bencana. Dua bulan pasca bencana, proses normalisasi sungai Kreung Merdu, Pidijaya terus dilakukan dengan menimbun jalur sungai sebelumnya dan membuka jalur sungai baru. Pembuatan bronjong dilakukan untuk menahan bantaran sungai dari longsor karena berdekatan dengan jalan dan permukiman. Akibat banjir besar yang terjadi akhir November 2025 lalu, jalur sungai Kreung berubah haluan dan kedalaman semakin berkurang. Lebih lengkap terkait perkembangan pembangunan hunian sementara di Aceh Tamiang, Aceh, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Sudah Emir Syah Purba dan juru kamera Roganda. Emir, di Kampung Durian ini baru mau dibangun hunian sementara atau huntara. Bagaimana progres dari pembangunannya, Emir? Ya, Cynthia dan juga saudara, pantauan kami saat mengunjungi Kampung Durian siang tadi memang masih banyak warga yang tinggal di tenda-tenda pengungsian, dan pantauan kami juga tadi sudah ada progres untuk pembangunan huntara seperti adanya bahan-bahan baku ataupun lahan yang sudah memang disiapkan untuk nantinya tempat huntara akan dibangun. Adapun beberapa warga yang mengungsi di tenda-tenda pengungsian di Kampung Durian tersebut mengaku sudah adanya pendataan untuk penerima huntara. Namun warga mengaku masih belum mengetahui kapan huntara ini akan selesai, dan warga juga belum mengetahui apakah memang nantinya mereka akan mendapatkan huntara atau tidak. Sementara di Aceh Tamiang sendiri, Cynthia dan juga saudara, memang sudah banyak warga ataupun korban banjir yang tinggal di hunian sementara yang telah selesai dibangun. Ada sekitar hampir 3.000 huntara yang dibangun dan memang sebagian sudah dihuni oleh warga ataupun korban banjir di Aceh Tamiang. Sementara masih ada juga sebagian warga yang masih tinggal di tenda-tenda pengungsian. Adapun kondisi yang dialami oleh warga-warga masih berada di tenda ini seperti tidak mendapat huntara akibat adanya dalam satu rumah itu dihuni oleh lebih dari satu kakak, sehingga penerima huntara hanya jatuh kepada pemilik dari rumah tersebut. Dan juga selain itu ada kondisi lain yang dialami warga seperti rumah yang rusak ringan, namun sampai saat ini rumah mereka masih dalam keadaan belum kondusif atau masih ada kerusakan-kerusakan ataupun masih belum layak untuk ditempati, sehingga mereka meskipun rumahnya rusak ringan masih memilih tinggal di tenda untuk kenyamanan. Dan juga masih ada warga lainnya seperti di Kampung Durian tadi, huntara belum selesai sehingga mereka masih tinggal di pengungsian, Cynthia. Iya, Emir, lalu bagaimana dengan titik-titik lokasi yang tidak dibangun huntara ini? Singkat saja, Emir. Ya, Cynthia dan juga saudara, dari huntara yang dibangun masih ada sekitar 17.000 huntara lagi yang belum dibangun. Artinya pemerintah tentunya menyiapkan huntara ini di sejumlah titik dengan catatan adalah berdiri di lokasi yang aman, artinya bukan zona merah, sehingga aman dari bencana seperti banjir yang ada di Aceh Tamiang. Dan tentunya kita masih nantikan pembangunan huntara selanjutnya, Cynthia. Baik, terima kasih Emir Syah Purba melaporkan langsung dari Aceh Tamiang, Aceh. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi anggota Komisi 1 DPR fraksi Golkar mendukung langkah pemerintah bergabung dengan Dewan Perdamaian bentukan Donald Trump.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian dinilai pemerintah Indonesia sebagai upaya konkret memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian merupakan upaya konkret memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Menurutnya, lewat keanggotaan, Indonesia akan mampu memperkuat lobi diplomasi. Sugiono bilang negara-negara yang tergabung dalam Dewan Perdamaian akan memastikan bahwa upaya penyelesaian konflik berorientasi pada kemerdekaan Palestina atau solusi dua negara. Sugiono juga menilai jika keputusan ini merupakan kesepakatan yang realistis lantaran Board of Peace berfungsi untuk pengawasan, administrasi, stabilisasi keamanan, serta rekonstruksi dan juga rehabilitasi Gaza. Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian tersebut, maka kita harus ada di dalamnya. Tidak ditujukan untuk menggantikan PBB. Ini adalah suatu badan internasional yang merupakan yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas khususnya di Gaza. Sebelumnya, Saudara, Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan fakta dilakukan di sela rangkaian World Economic Forum di Davos, Swiss pada Kamis siang waktu setempat. Selain Indonesia, turut hadir juga kepala negara Turki, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab. Kedelapan negara ini menandatangani fakta yang menandakan resminya pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Di momen ini, Saudara, Presiden Prabowo Subianto duduk di samping Presiden AS Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza menandakan komitmen negara menjaga proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara. Presiden Prabowo Subianto menilai Dewan Perdamaian Gaza yang baru dibentuk dapat memperlebar jalan menuju perdamaian di Gaza. Indonesia akan menggunakan keanggotaannya di dalam badan yang diketuai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini untuk menyuarakan penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil dan juga akses kemanusiaan serta pemulihan tata kelola sipil Palestina. Menurut Prabowo, penderitaan warga Gaza pun kini berangsur berkurang seiring dengan semakin banyaknya dukungan demilitarisasi di Gaza. Ini kesempatan bersejarah, ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, ya. Oke, terima kasih. Lalu apa dampak bergabungnya Indonesia dengan Dewan Perdamaian untuk Gaza yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam menjaga komitmen atas kemerdekaan Palestina? Kita bahas bersama dengan Wakil Ketua Komisi 1 DPR Fraksi Golkar, Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional Universitas Pajajaran, Mas Teguh Rejasa. Selamat petang semuanya. Selamat petang, salam Indonesia. Saya ke Mas Dev dulu. Mas Dev, dari gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Saya ke Mas Dev dulu. Mas Dev, ini dari Komisi 1 sendiri, apakah semua fraksi ini sudah sepakat begitu dengan keputusan pemerintah bergabung dalam Board of Peace bentukan Donald Trump ini? Ya, sejauh ini dari pembahasan informal sih kita semua melihat bahwa ini adalah suatu gebrakan yang sangat baik, ya.
walaupun kita tentunya perlu membahas lebih dalam lagi tentang tata kerjanya kan Board of Peace itu sendiri, seperti peran Indonesia sejauh mana. Lalu kan yang ramai dibahas katanya kita harus membayar sampai dengan $1 miliar, lalu uang itu bagaimana pertanggungjawabannya, penggunaannya seperti apa, apakah itu sepenuhnya dalam bentuk cash atau bisa juga dalam bentuk hal yang lain. Tapi ya ini semua masih ongoing proses. Sebelum kita bisa memutuskan lebih jauh atau bersikap lebih dalam, kita ikuti proses yang sudah diinisiasi oleh Presiden. Ini adalah suatu keputusan yang amat berani dan juga tentunya melihat perkembangan geopolitik, sikap-sikap dan keputusan ini tentunya akan berdampak yang long lasting kepada peran-peran Indonesia ke depannya. Oke, tentu saja harapannya Indonesia bisa berkontribusi ya dengan solusi dua negara untuk kemerdekaan Palestina. Saya ke Mas Reza. Mas Reza, saya melihatnya seperti apa? Karena kita lihat sebenarnya di dalam Board of Peace ini sendiri Palestina tidak dilibatkan. Kemudian Board of Peace ini sendiri pernah sempat disinggung oleh Amerika Serikat sebagai Dewan Keamanan bayang-bayangnya PBB. Terima kasih. Saya pikir secara konstitusional ya, masyarakat Indonesia itu patut menghargai keputusan yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo Subianto. Karena keputusan ini tentunya dibuat berdasarkan pertimbangan rasional dengan memerhatikan manfaat jangka panjang bagi kepentingan nasional Indonesia dan sejalan dengan tujuan pendirian Republik Indonesia, yakni untuk turut mendukung perdamaian dunia, terutama sekali menjadikan Indonesia sebagai penyeimbang dalam keanggotaan Board of Peace yang berhasil menghimpun banyak anggota dari berbagai benua sekaligus. Namun, mengingat undangan Presiden Trump tersebut diberikan dalam waktu yang sangat singkat, pada saat yang sama suasana kebatinan Indonesia adalah sangat peka atas nasib masyarakat Palestina yang semakin terpuruk, disertai untuk keharusan mampu menjalankan kebijakan luar negeri bebas aktif secara konsisten dan benar, tentunya. Mas Reza? Dan jawaban Presiden Indonesia itu sangat cepat dan ini mengagetkan Indonesia, terutama sekali saya pikir masyarakat umum. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia sebenarnya dapat mempertimbangkan pemikiran beberapa negara Uni Eropa yang menolak keanggotaan dalam Board of Peace ini karena mereka mengkhawatirkan perilaku Amerika Serikat yang seringkali mengingkari hukum internasional. Jadi dalam hal ini, seyogianya terdapat tanggung jawab moral bagi pemerintah untuk terlebih dahulu menjelaskan kebijakan yang dibuatnya tersebut pada rakyat Indonesia, mengingat pemerintah telah terlebih dahulu menerima amanah yang sama dari Organisasi Konferensi Islam dan Liga Arab pada tanggal 18 Oktober 2 tahun silam untuk secara bersungguh-sungguh membangun kerangka bagi berdirinya sebuah negara Palestina. Jadi amanah tersebut belum terselesaikan oleh Indonesia dan juga belum diselesaikan oleh negara-negara kunci OKI dan Liga Arab seperti Turki dan Arab Saudi. Jadi mengingat keputusan Presiden ini sudah mengikat adanya, hendaknya diwaspadai jika Indonesia berpotensi menjadi bagian dari sebuah struktur internasional baru pimpinan Amerika Serikat yang memiliki potensi berseberangan dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional. Karena saat ini belum diketahui. Ya, siap. Oke, saya mau minta tanggapan dari Mas Dev nih. Mas Dev, dengan kondisi yang seperti yang dijelaskan oleh Mas Rejasa tadi, tentu apa akhirnya langkah yang diambil oleh Komisi 1 DPR sendiri agar meyakinkan bahwa sebenarnya langkah yang diambil oleh Indonesia bergabung dalam Board of Peace bentukan Trump ini adalah betul-betul bisa mengedepankan dan menyuarakan perdamaian untuk Palestina? Ya, kan tujuan utamanya itu memang adalah perdamaian. Tujuan utamanya itu adalah untuk memastikan konstruksi perbaikan, peningkatan kesejahteraan dan juga kesepakatan yang telah dibuat di Mesir beberapa waktu silam itu berjalan dengan baik. Nah ya, jadi kita berlandaskan dengan niatan baik tersebut. Nah nanti sepanjang perjalanan pergerakan daripada Board of Peace ini sejauh mana, hal yang perlu dikoreksi kah, hal perlu yang dipertegas, nah itu bisa kita lakukan seiring waktu yang berjalan. Tapi yang penting kita berlandaskan ataupun berawal dengan tujuan yang mulia dan juga dengan niatan yang tulus untuk mencapai hasil yang kita inginkan.
termaksud mengantisipasi, ini masih antisipasi karena kalau kita lihat statement yang sering disampaikan oleh Donald Trump ini juga bisa mengejutkan begitu, karena sebelum-sebelumnya Donald Trump sempat menyebutkan bahwa Board of Peace yang dibentuk ini akan menjadi sebuah Dewan Keamanan bayang-bayang PBB yang bisa digunakan, dikaitkan dengan Greenland. Hal-hal seperti itu tentu dibicarakan tidak di Komisi 1 DPR, sehingga betul-betul peran Indonesia dalam Board of Peace ini betul-betul didengar oleh Presiden Amerika Serikat. Ya makanya kan hal-hal teknis tentang bagaimana pelaksanaan kinerjanya ini kan belum sepenuhnya kita lihat kan, baru charter awalnya saja. Ya, charter awal itu kan masih ya kerangka utamanya. Nah, teknisnya seperti apa ya nanti kita seiring waktu bergulir baru kita bisa lihat bagaimana anatomi daripada badan ini berjalan. Oke, ke Mas Reza, kalau kita lihat dalam tanda tangan fakta integritas yang dilakukan, Presiden Donald Trump duduk begitu dengan Presiden Prabowo gitu berdekatan begitu, sempat ditepuk begitu menunjukkan kedekatan antara Donald Trump dan juga Amerika Serikat. Apakah ini bisa jadi salah satu tanda bahwa dengan Indonesia masuk ke Board of Peace ini tentu suara ataupun nanti rekomendasi yang disampaikan oleh Indonesia terkait dengan solusi dua negara terutama untuk Palestina ini betul-betul didengar oleh Donald Trump? Saya berharap demikian ya, karena kalau kita lihat body language dari presiden kita dan presiden Amerika Serikat, tampaknya mereka sudah memiliki kedekatan yang cukup tinggi dan percaya bahwa masing-masing punya tanggung jawab besar di dunia ini ya. Cuman yang kita harus persoalkan nanti adalah bagaimana nanti hubungan kita dengan mereka yang sudah menandatangani dokumen itu. Oke lah, kita dekat dengan negara-negara seperti Argentina, dengan Armenia, jadi banyak sekali negara di situ, dengan Yordan, Kazakhstan, Mongolia, Maroko, Pakistan, Paraguay, kita tuh dekat. Cuman masalahnya adalah bagaimana nanti dalam mekanisme pengambilan keputusannya. Apakah pengambilan keputusan dalam Board of Peace dibuat secara musyawarah untuk mufakat seperti yang kita alami di dalam ASEAN, di dalam GNB, di dalam OPI, atau berdasarkan siapa kuat, siapa menang? Karena dalam strukturnya itu kelihatan. Jabatan Presiden Donald Trump adalah permanen. Bahkan secara singkat Anda khawatir, maaf saya potong, secara singkat Anda khawatir kalau seandainya meskipun sudah masuk di Board of Peace ini Indonesia tidak bisa berbuat banyak karena keputusan tetap dari Donald Trump. Itu yang saya khawatirkan, karena kita sudah tahu bahwa Donald Trump itu adalah seseorang yang sangat sering mempermainkan hukum internasional. Dan saya khawatir Board of Peace itu hari ini masih difokuskan ke Gaza, tapi tidak mustahil tahun-tahun ke depan akan difokuskan juga kepada belahan dunia yang lain. Dan saya khawatir kita berada di situ akan menjadi bagian dari kartu truf Trump buat menekan negara-negara lain, karena keanggotaan dalam Board of Peace itu sangat banyak. Dan ini mengagetkan saya karena lebih komprehensif daripada susunan keanggotaan di dalam Dewan Keamanan PBB. Jadi ini benar-benar menunjukkan suatu Board of Peace yang sangat demokratis dan mewakili berbagai peradaban dan juga berbagai kewilayahan. Baik, dari Komisi 1 sendiri, apa mungkin rancangan atau rekomendasi yang mungkin sudah dipersiapkan sehingga betul-betul ketika Indonesia sudah masuk di Board of Peace, Indonesia akan dipandang, akan didengar rekomendasinya ataupun solusinya terkait dengan solusi dua negara untuk Palestina ini, Mas Dev? Ya, tentunya kita yakini bahwa semuanya ini di dalam Board of Peace itu nantinya adalah equal. Jadi kita punya hak yang sama untuk mengutarakan pandangan, pendapat, ataupun juga partisipasinya. Nah, nanti dalam waktu dekat ini ada rencana rapat dengan Kemlu. Nanti akan ada kesempatan untuk dipaparkan secara detail tentang tahapannya itu bagaimana, dan perannya kita bagaimana, dan juga prosesnya sejauh mana. Karena kan mengingat kita juga terlibat di sejumlah organisasi-organisasi internasional lainnya yang berkaitan dengan ekonomi seperti OECD, BRICS, ya, itu kan semua organisasi multilateral yang memiliki tujuan untuk penguatan ekonomi. Kalau ini kan tujuannya ini adalah untuk perdamaian, khususnya untuk di Gaza. Ya, kita tentu yakini ini semua berawal dengan niatan yang tulus untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, terakhir singkat saja ke Mas Reza. Apa rekomendasi Anda sebagai pakar hubungan internasional sehingga ketika Indonesia sudah bergabung di Board of Peace ini betul-betul didengar terutama oleh Presiden Trump? Ya, tentunya kita harus melihat bagaimana kita bisa mencapai hasil yang optimal. Kalau ini kan tujuannya ini adalah untuk perdamaian, khususnya untuk di Gaza. Ya, kita tentu yakini ini semua berawal dengan niatan yang tulus untuk mencapai hasil yang optimal. Baik, terakhir singkat saja ke Mas Reza. Apa rekomendasi Anda sebagai pakar hubungan internasional sehingga ketika Indonesia sudah bergabung di Board of Peace ini betul-betul didengar terutama oleh Presiden Trump?
Pertama, kita harus yakin bahwa mereka punya grand design, punya blueprint bagaimana membahas masalah-masalah Gaza tersebut. Karena jangan sampai masyarakat Gaza itu terpinggirkan oleh proyek-proyek Donald Trump yang fantastis. Karena saya perhatikan di dalam Board of Peace ini nantinya akan ada suatu lembaga namanya Board of Peace Executive Board. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang saya perhatikan adalah sangat pro kepada Israel. Misalnya Nikolai Mladenov itu High Representative for Gaza ditunjuk oleh Presiden. Ada Mark Rubio di situ, United States Secretary of State. Ada Steve Witkoff, United States Special Envoy to the Middle East. Dan juga ada Jared Kushner, adalah Donald Trump, menantunya Donald Trump. Dan juga di situ ada Tony Blair, yakni mantan Perdana Menteri Inggris yang reputasinya dipertanyakan oleh kalangan Timur Tengah karena tangannya hingga sekarang masih berdarah. Baik, kita nantikan ya, tentu saja harapan kita bersama Indonesia bisa berkontribusi besar, terutama untuk solusi dua negara untuk Palestina setelah bergabung di Board of Peace bentukan Donald Trump ini. Terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Fraksi Golkar, Mas Dev Laksono, dan juga pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Mas Teguh Rejasa, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda, saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi. Diusulkannya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur BI memantik kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menjaga independensi Bank Indonesia adalah komitmen politik untuk mengawal ekonomi yang berkelanjutan. Catatan Kompas TV kami hadirkan usai jeda. Kompas Petang juga menyoroti soal Kepala Kantor SAR Jawa Barat menyatakan hingga Minggu sore 24 kantong jenazah korban longsor di Cisarua telah dievakuasi. Saudara, diusulkannya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Menjaga independensi Bank Indonesia adalah komitmen politik untuk mengawal ekonomi yang berkelanjutan. Inilah catatan Kompas TV, jaga independensi Bank Indonesia. Deputi Gubernur Bank Indonesia itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Komisi 11 DPR RI memulai uji kelayakan dan kepatutan terhadap kandidat Deputi Gubernur Bank Indonesia. Presiden Prabowo mengajukan 3 nama kandidat melalui surat presiden atau surpres. Dalam surpres itu diusulkan 3 nama calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, yakni Thomas Djiwandono, Diki Kartikoyono, dan Solikin M. Juhro, menyusul pengunduran diri Yuda Agung dari posisi Deputi Gubernur BI. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan hal itu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengunduran diri harus ditindaklanjuti dengan proses pengisian jabatan. Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surpres ke DPR karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan. Salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Djiwandono. Namun belakangan Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan awal pengajuan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia justru bukan dari usulan Presiden Prabowo melainkan dari Gubernur Bank Indonesia. Dasko juga menambahkan bahwa Thomas Djiwandono telah mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Gerindra. Dan kemudian Presiden meneruskan surat Gubernur BI itu kepada DPR. Jadi usulan nama-nama itu bukan dari Presiden tetapi dari Gubernur BI
Pak Tommy Jiwandono itu sudah tidak dalam struktur kepengurusan yang baru sejak kami Munas kemarin per 31 Desember 2025 kemarin, yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus partai. Sementara itu, Bank Indonesia mengklaim pencalonan Wakil Menteri Keuangan Thomas Aquinas Jiwandono sebagai Deputi Gubernur BI tidak akan memengaruhi mandatnya sebagai Bank Sentral. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menegaskan proses pengisian jabatan Deputi Gubernur BI tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewenangan BI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. Kami kutip dari Kompas.id, Ferry menegaskan proses pengambilan keputusan kebijakan di Bank Indonesia tetap kami pastikan dilakukan secara profesional dengan tata kelola yang kuat. Sementara kursi kosong Deputi Gubernur BI diserahkan sepenuhnya kepada DPR untuk memberikan persetujuan terhadap salah satu dari 3 calon Deputi Gubernur. Pencalonan Thomas didukung Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Purbaya yakin independensi BI tidak akan terganggu. Bagus lah biar Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi. Udah di fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Kalau independensi nggak ada hubungan, kecuali nanti pada waktu ngambil keputusan ada intervensi langsung dari pemerintah. Selama ini kan nggak ada. Komisi 11 DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur BI. Calon pertama yang menjalani uji kelayakan adalah Solikin M. Zuhro. Sementara Thomas Jiwandono dan Diki Kartikoyono dijadwalkan pada Senin 26 Januari 2026. Independensi Bank Sentral diharapkan dapat terjaga dalam menjalankan amanat undang-undang. Tujuan BI mencapai dan memelihara kestabilan rupiah. Untuk mencapai tujuan itu, BI mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan. Tim Liputan, Kompas TV. Diusulkannya nama Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia memantik kekhawatiran publik terkait independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral. Posisi Thomas sebagai orang dekat Presiden Prabowo dikhawatirkan menjadi pintu masuk intervensi politik terhadap kebijakan moneter Bank Indonesia. Pasar modal pun langsung bereaksi. Nilai tukar rupiah yang sedang melemah semakin turun lebih dalam hingga menyentuh angka Rp16.981 per dolar Amerika. Di tengah pertengahan pekan ini, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengakui bila pelemahan nilai tukar rupiah tersebut dipengaruhi juga oleh persepsi pelaku pasar atas pencalonan Thomas Jiwandono. Bagi publik, khususnya pelaku pasar, independensi Bank Indonesia sebagai bank sentral sangat penting. Karena independensi adalah indikator kestabilan ekonomi dalam jangka panjang terkait bidang moneter. Hal ini juga dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang menegaskan Bank Indonesia harus bebas dari campur tangan pemerintah atau lembaga politik lain dalam menentukan kebijakan moneter. Hasilnya, saat terjadi krisis finansial global tahun 2008 dan pandemi COVID-19, Bank Indonesia mampu optimal menjalankan perannya untuk menjaga ekonomi agar tetap stabil. Intervensi politik terhadap bank sentral akan menyeret BI kepada kepentingan populis pemerintah yang bersifat jangka pendek. Akibatnya, tidak ada kepastian atas kebijakan untuk para pemodal berinvestasi di Indonesia. Lebih parahnya lagi, gangguan terhadap independensi BI akan merusak kredibilitas kebijakan moneter yang pada ujungnya adalah kehilangan kepercayaan pelaku pasar. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio memastikan pencalonan Thomas Jiwandono telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Thomas sendiri telah mundur dari Partai Gerindra sejak 31 Desember 2025 lalu.
sebelum namanya diusulkan sebagai calon deputi gubernur Bank Indonesia. Tentu kita mengapresiasi itikat baik tersebut, tetapi publik masih berharap agar siapapun yang terpilih adalah kandidat terbaik. Disinilah komitmen Presiden Prabowo dan pemerintahannya mulai diuji. Menjaga independensi Bank Indonesia adalah komitmen politik untuk mengawal ekonomi yang berkelanjutan. Jikapun ada kebutuhan dari pemerintah untuk menjaga pertumbuhan, Bank Indonesia sebagai bank sentral punya kebijakan makroprudensial yang tidak hanya menjaga inflasi dan nilai tukar, tetapi juga mendukung pertumbuhan. Kuncinya adalah komunikasi baik antar otoritas fiskal dan moneter tanpa harus melanggar prinsip independensi bank sentral sesuai ketentuan undang-undang. Demikian catatan Kompas TV hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Saudara, hingga Minggu sore 25 kantong jenazah korban longsor Cisarua telah dievakuasi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Saudara, 25 kantong jenazah ditemukan dari lokasi tanah longsor di Desa Pasir Lango, Kecamatan Cisarua, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat hari ini. Pencarian hari kedua, tim SAR gabungan melakukan asesmen awal di lokasi longsor, mulai dari titik mahkota longsor sampai lidah longsor di Kampung Pasir Kuning dan Pasir Kuda, Kabupaten Bandung Barat. Operasi pencarian dibagi menjadi beberapa sektor. Evakuasi korban sempat dihentikan sementara karena terjadinya longsor susulan. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban longsor, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Vida Alatas, dan juru kamera Abdul Rohim. Selamat petang, Vida. Jadi bagaimana perkembangan pencarian korban longsor hari ini? Ya, Yasir dan juga saudara, hingga sore hari ini sudah tim SAR gabungan ini berhasil menemukan sebanyak 14 body pack atau kantung jenazah begitu. Dan jika ditambah jumlahnya dengan hasil evakuasi dan juga pencarian korban yang berhasil ditemukan kemarin, yakni sejumlah 11 body pack, artinya di hari kedua ini total tim SAR gabungan telah berhasil menemukan 25 body pack atau kantong jenazah. Ke-25 body pack ini seluruhnya langsung dilarikan ke DVI atau posko DVI yang berada di puskesmas setempat begitu ya, Yasir dan juga saudara, untuk kemudian dilakukan identifikasi. Dan kalau sampai hari ini informasi di posko Basarnas begitu, Yasir dan juga saudara, memang masih belum ada informasi terkait hasil identifikasi. Memang untuk hasil identifikasi dari DVI Mabes Polri ini baru akan melakukan rilisnya di sore hari sekitar pukul 17.00 begitu ya, dan juga saudara. Dari situlah update terkait identifikasi korban ini baru bisa diketahui oleh baik itu Basarnas dan juga keluarga korban. Dan tentunya yang dilakukan oleh DVI ini adalah postmortem begitu ya, Yasir dan juga saudara, untuk mengidentifikasi para korban. Dan dengan hari ini, Yasir dan juga saudara, berakhirnya proses untuk melakukan evakuasi dan juga pencarian korban begitu, Yasir. Artinya ini proses evakuasi baru akan dilanjutkan esok hari di pagi hari, tepatnya nanti apel akan dilakukan pada pukul 6.30, Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Vida Latas, atas informasinya. 25 kantong jenazah sudah dievakuasi, saudara. Saudara, korban banjir bandang di Purbalingga, Jawa Tengah menceritakan detik-detik dirinya sempat terjebak saat banjir bandang menerjang. Informasi selengkapnya usai jeda.
Saudara, salah satu korban banjir bandang di Purbalingga, Jawa Tengah menceritakan detik-detik dirinya sempat terjebak saat banjir bandang menerjang desa mereka. Saat banjir bandang terjadi, korban mengaku sempat terjebak saat berupaya menyelamatkan diri bersama keluarga. Salah satu korban banjir bandang di Purbalingga merupakan rumah warga desa Senakayu, Kecamatan Mrebet. Usai banjir bandang, korban yang rumahnya rusak mengharapkan bantuan pemerintah agar bisa kembali memiliki tempat tinggal. Anak sama istri saya lari, terus lari keluar dari sini, udah ada air, udah ada kayu-kayu itu yang besar-besar. Saya sempat nggak bisa keluar. Terus saya terpaksa lah intinya ya, sebenarnya saya nyawa sama anak sama istri, aku popong gitu. BPBD Purbalingga menyatakan 1 orang meninggal dunia akibat banjir bandang yang menerjang Purbalingga pada Sabtu dini hari. Selain korban meninggal, puluhan rumah warga rusak diterjang banjir. Saat banjir menerjang, kayu ikut terbawa arus. Saudara, jangan lupa 7 hari lagi mulai 1 Februari 2026 Kompas TV akan pindah channel. 1 langkah lebih dekat, 1 langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terupdate Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box Anda. Ya, dan dengan demikian Kompas Petang berakhir sampai di sini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas. Dan saya Yasir Neneama. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.